Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Aldi Ustaz. Sebenarnya asli dari Bandung. Masya Allah. Beberapa bulan di sini. Masya Allah. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih pada Ustaz ya. Jadi kalau nggak salah buku pertama yang saya baca di Ustaz itu buku Zero to Hero. Nah, itu buku ke-27 saya. Yang saya baca Ustaz. Ya. Itu Ustaz tahun 2006 Ustaz ya. 2007. Ya. Jadi Ya. waktu Anda masih kelas 3 SMA. Masya Allah. Jadi luar biasa bukunya. Itu buku yang memberikan motivasi luar biasa dan alhamdulillah wasilah dari buku itu saya bisa lolos di PTN di Bandung. Alhamdulillah. Jadi seperti saya Ustaz dengan materi yang disampaikan dan juga dari motivasi saya untuk tetap bekerja hingga saat ini. Yeah. Ini jadi apa? Jari-jari Ustaz ke kanan sampai saat ini Ustaz. Yeah. Kayak Ustaz paling ini aja Ustaz tadi mengenai masalah pembinaan Ustaz ya. Anda melihat beberapa rekan-rekan Anda yang dulu sempat satu LIPO, satu ya, pembinaan di SMA dulu sampai di kuliah. Ada beberapa yang lepas dan memang ketika saya gali di antara faktor utama lepasnya itu karena permasalahan personal dengan murobinya atau dengan akibatnya. Jadi mungkin di antaranya kadang ada orang yang mungkin secara komunikasi kurang atau secara personalnya kurang. Kalau di Bandung dulu kan begitu ini ya dipaksa untuk segera menjadi pembina gitu. Sedangkan di sisi personalnya, komunikasinya itu masih kurang, dari segi upgrade-nya masih kurang. Jadi akhirnya menjadi semacam kalau saya lihat sih malah panas tadi. Sehingga ketika ada teman-teman yang dulu yang dulu ikut pembinaan gitu, menemui melobi atau nakib yang tidak sesuai, dia akan lepas itu. Nah, mungkin ya sedikit saran untuk mungkin pertanyaan dulu saja, bagaimana supaya kita ini yang secara jamaah ini seorang melobi, seorang nakib ini istilahnya bisa terus mengupgrade kemampuan personal, karena kita kan punya kemampuan untuk komunikasi terbatas saja. Tapi sisi lain kita kurang punya bakat untuk mengupgrade seperti itu Ustaz. Sebenarnya dalam bukunya Ustaz ya Super Melobi itu bagus ya Ustaz, tapi memang perlu ada semacam penjawatan untuk pelatihan secara praktis ya Ustaz, seperti apa Ustaz. Itu aja dari Ustaz. Syukur. Ini ya. Ya. Ya, jadi saya nulis buku selain Zero to Hero. Zero itu kan basic sangat untuk menerjemahkan prinsip-prinsip dasar dalam dakwah ya, dari soleh musri solihun nafsi nafiyun ligori. Nah, setelah nulis buku Zero to Hero, saya mati topik kata anak sekarang ya. Nulis apa yo? Mosok from mutarobi to murobi. Akhirnya saya nulis buku New Quantum Tarbiyah sebelum jadi New Quantum Tarbiyah. Nah, apa yang saya garis bawahi di Quantum Tarbiyah itu adalah bagaimana tarbiyah yang menyenangkan. Karena saat itu tahun 2004, 2005, 2006 itu yang masuk ke kampus itu sudah mulai berkurang. Sementara itu sudah 20 tahun yang lalu. Saya sudah merasakan iki ustadz itu jadi anggota DPR KB. Iki nek ora ono sing khusus menyerusi tentang tarbiyah, dan tarbiyah serem ya. Tarbiyah itu kaku, medeni ya. Nah, ini maka perlu kuantum tarbiyah membuat orang tertarik pada tarbiyah yang menyenangkan. Nah, itu sudah saya tuliskan karena saya dulu termasuk korban tarbiyah yang tidak menyenangkan. Ya, artinya sering ditinggal, sering ya supaya radio pen itu. Tapi kemudian kita harus punya antitesa, yakni tarbiyah dzatiyahnya. Aku ra kepengin ngono kae, aku nggawe sing luwih apik. Nah, akhirnya bikinlah buku Quantum Tarbiyah. Saya dulu ketika jadi murabi sering meninggalkan juga binaan. Ini dikritik sama istri. Bi, mbok yo aja sering ditinggalke. Harus fokus. Oh iya ya. Akhirnya saya fokus dan kemudian bisa mengupgrade beberapa binaan untuk kemudian ya ada yang sekolah S2 mungkin inginnya nanti S3 dan sebagainya, dan terus di-upgrade dalam keterampilan, keahlian, kemampuan dan sebagainya. Jadi intinya adalah menguatkan masing-masing, membangun kesadaran tarbiyah dzatiyah pada diri seorang pembina, pembimbing maupun pada diri anggota. Jadi itu disentil, kowe jane iso, kowe jane pinter, kowe jane apik. Nah, ini caranya untuk kemudian membuat kesadaran itu. Makanya saya pakai istilah menginspirasi tanpa menggurui,
menuntun bukan menuntut, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, kemudian menggerakkan, mendidik bukan menghardik, dan sebagainya. Ini yang kemudian bisa menjadi sarana kita. Intinya adalah membangun hubungan personal, dan itu real. Jadi pembinaan itu bukan sekedar kelas pertemuan rutinnya, bukan. Karena pembinaan itu 24 jam 7 hari dalam 1 pekan. Nah, kelas itu hanya perwakilan laporan biaya dan sebagainya. Tapi ini contoh di Mesir ya, Ustadz Sofyan Sauri, yang tapi bukan Sofyan Sauri yang di Depok ya, Sofyan Suri deh. Ustadz Sofyan Sauri yang di kota Bogor bercerita, beliau kok sampai malam, mungkin Ustadz Rois pernah dengar ceritanya. Nah, ketika sampai malam, lalu ditugasi besok menghafalkan surat Qaf. Siap semuanya. Begitu paginya berangkat kuliah ke kampus, ketemu pembimbingnya, ketemu robinya, langsung kalau di Mesir itu injak kakinya, hafalkan surat Qaf. Belum hafal Ustadz, kan baru tadi malam. Hafalkan surat Qaf, belum hafal. Nah, akhirnya apa? Rasido mangkat kuliah, balik ning kos-kosan ngapalke surat Qaf ngantek apal. Sampai hafal. Pekan berikutnya, Ustadz saya mau laporan, mau store, hafal. Saya yakin antum sudah hafal. Jadi tarbiyah itu bukannya di kelas, tapi setiap ketemuan, kesempatan, di warung, di kos, di masjid, itu sebagai sarana. Ustadz Muinuddin Al-Basri itu punya 21 pembinaan. 1 pekan 21, berarti 1 hari 3 kali 7 hari. Dan beliau mendatangi rumahnya, masjidnya, subuhnya di mana itu langsung real. Nah, kita sekarang mungkin sibuk semua ya. Jadi sampai nggak sempat memperhatikan. Mungkin anggotanya nggak datang, nggak tahu. Ya, karena apa? Kurang perhatian, kurang menyapa. Di grup nggak aktif, ya tidak siapa. Nah, ini makanya semangat saya Gumregah Tarbiyah ini untuk mengembalikan, ayo kita bareng-bareng membina. Bukan menuntut siapa-siapa, tapi memulai dari diri sendiri. Saya tidak ingin menuntut antum suruh nulis, ya karena itu saya nulis saja. Ya, saya juga nggak nuntut antum baca, ya minimal beli aja. Baru yang mau anaknya, yang untuk hidayah anaknya ora apa-apa, ya. Seperti Said bin Zaid yang bapaknya nggak dapat hidayah, yang dapat hidayah anak-anaknya, itu kan boleh saja. Nah, maka saya sekali lagi pun ini saya pesankan, wariskan pada anak saleh, kowe nek kangen karo Abi maca bukune Abi. Mbok menawa nggo Abi nek saene kowe iso maca bukune Abi. Ini sebagai warisan, dan saya ingin anak-anak itu menjadi pelanjut pewaris dakwah, bukan sekedar anak biologis tapi anak ideologis. Itu ya. Jadi itu perhatian, surgakan perhatian, surgakan pertemuan, dan kita sapa dengan renyah. Insya Allah itu. Nah, ini sebagai hadiah antum saya kasih hadiah ini langsung nih. Ya, barakallahu fikum. Monggo. Ya. Untuk dibaca. Untuk dibaca dan diamalkan ya. Jangan sampai, karena buku ini bisa membuka hidupmu. Ya, bisa membuka hidupmu ya. Ya. Bisa menggugah tenan ya. Jadi nek likoin go gugah. Inilah menggugah hidupmu. Itu. Monggo yang kedua Ibu-ibu mungkin nih. Masih ada satu hadiah ini. Ya. Bukan karena hadiah insyaallah. Ya, tapi insya Allah dapat. Monggo Bu, kita ingin ya upaya ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tanyakan kepada anggotanya, gue seneng ora liko? Ora Ustaz. Wah, ya. Jadi tanyakan satu persatu. Sing marake seneng apa? Panganane. Sing marake seneng senyuman Anda. Sing marake seneng dipijeti. Sing marake seneng diperhatikan. Itu nanti jenengan akan punya banyak hiburan. Itu. Jadi anggota, kalau ada kritik saran sampaikan. Dan saya praktekkan betul. Kene ra seneng karo aku ngomong wae, ning ojo macam-macam. Akhirnya, jadi tetap mereka bisa mengungkapkan. Karena kalau kita nggak membuka diri, mereka nggak akan menyampaikan. Saya jadi dosen toh, Akper. Saya bikin kuesioner. Silakan berikan masukan tentang materi saya, cara penyampaian, waktu dan sebagainya. Akhirnya saya dapat cermin. Oh iya, saya berarti harus belajar lagi, harus memperbaiki komunikasi. Begitu. Saat tugasnya jangan cepet-cepet. Oh iya, nah itu. Oh, kami kan mahasiswa tidak seperti mahasiswa sekolah negeri, ya itu. Jadi ternyata itu. Monggo satu lagi, saya serahkan dulu pada panjenengan. Ada Ibu? Oh iya. Ya udah, apa Ustaz? Oke. Kita cukupkan nih. Ya. Untuk menutup pertemuan hari ini kami mintakan kepada Ustaz Abdul Latif untuk menyampaikan doa kepada beliau kami bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oh, benar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu wa sahbihi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa hamalatil Qur'an wa hafadhatil Qur'an. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna hadha ibtalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad sama'at ala mahabbatik wa taqaddama ala ta'atik wa tawahhadat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa tibtulahumma rabitataha wa adibutaha wa fiha sullaha wa ma'ha min nurika alladhi la yafur wa syarafu duraha bi faizil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa mithala syahadatan fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.